Pemirsa TVR Parlemen, hadirnya transportasi online ini sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara. Di mana di era saat ini masyarakat sudah sangat terbantu dengan hadirnya transportasi online seperti masyarakat lebih mudah dalam bermobilitas hingga menemukan atau mendapatkan apa yang mereka inginkan seperti makanan maupun juga pengiriman barang. Dari sisi lain, hadirnya transportasi online juga meningkatkan pendapatan masyarakat bagi masyarakat yang berminat menjadi pengemudi ataupun mitra dari aplikator transportasi online. Namun seringkali pengemudi ini terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan juga perlindungan sosial seringkali terabaikan hingga kesejahteraannya. Lalu bagaimana nasib ojek online ke depannya? Sudah bersama kami pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Edi Purwanto dari fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jambi. Bapak Edi Purwanto, terima kasih sudah hadir di program Kabar Nusantara. Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sampai ke sini agak grogi saya. Agak grogi ya Pak ya? Kita lemaskan saja Pak. Oke. Karena Bapak masih anget nih pemirsa, Bapak Edi Purwanto ini baru saja rapat dengar pendapat langsung membahas terkait dengan permasalahan ojek online ini. Nah, kita akan sampaikan dulu kepada pemirsa supaya mengetahui apa Pak yang menarik dalam pembahasan tersebut. Aspirasi mereka itu apa? Ya, yang pertama kita terima kasih kepada aplikator tentu yang telah membuat industri baru, model baru kaitan dengan pekerja Indonesia dengan adanya ojek online seperti ini. Awal-awalnya kita tahu ada Gojek, Gokar, dan sebagainya yang memang sebagai sebuah inovasi baru bagi perekonomian Indonesia di tengah-tengah masih banyaknya masyarakat yang pengangguran. Baik pengangguran kelas bawah, kelas menengah, bahkan mungkin ada kelas atas. Artinya ada sarjana yang tidak bisa kerja. Dengan adanya aplikasi ini kita terbantu. Yang kedua, tentu yang jadi masalah hari ini kaitan dengan keadilan. Sebuah negara yang baik harus menghadirkan 3 hal. Ada keadilan, ada kemanfaatan, ada kepastian. Nah, kaitan dengan ojek online yang jadi masalah hari ini kaitan dengan potongan. Potongan yang memang kalau kita lihat sejarahnya, ojek online ini diatur dengan Kemenhub 667 awalnya tahun 2022 yang memang potongannya maksimum 15%. Kemudian diperbaharui lagi oleh Kemenhub karena aplikator merasa terlalu sedikit potongan untuk aplikator. Maka dinaikkan 15 plus 5 di Kemenhub 1001 tahun 2022 untuk roda 2. Sementara di roda 4 diatur dalam 118 tahun 2018. Yang intinya semuanya adalah potongan di atas maksimum 20%. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Dengan praktek seperti ini ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aplikator-aplikator. Intinya apa? Ada potongan yang melebihi batas yang ditentukan oleh Kemenhub. Ya ada yang 30%, ada yang 47%. Bahkan minta maaf, saya mengalami sendiri. Pada tanggal 9 bulan 2, itu saya dari Pondok Ranji ke DPR RI, itu potongannya sampai 26,5%. Kemudian setelah kita bahas pada saat rapat dengan aplikator, kita sampaikan ada potongan sekian, harapan kita aplikator tertib, sudah ada yang tahu gitu. Tapi ternyata tidak. Pada saya supaya nggak hoax, boleh Pak. Saya nanti nanti salah ya. Ya, nanti bisa dikirimkan juga datanya ke saya. Datanya saya ini pada tanggal 16 bulan 3 2025 saya juga dari Pondok Ranji ke DPR. Waktu itu ada 130.000 GoPay saya. Ternyata ojek online hanya menerima 97.000. Artinya potongan masih 25,4%. Kemudian saya juga melaksanakan pakai ojek online dari Pondok Ranji ke bandara tanggal 5 bulan 4 jam 7:10. GoPay-nya 167.500, driver hanya terima 100
21.000. Artinya potongannya di sini sudah melebihi 27,7%. Dengan demikian, ternyata ini kok tidak didengarkan. Padahal DPR RI sudah mengetahui praktek-praktek mereka mengambil jatah mereka atau potongan di atas Kemenhub itu sendiri. Walaupun dalam Kemenhub juga diatur apabila aplikator melanggar kaitan dengan tarif, selama 3 bulan bisa dicabut izinnya. Tapi hari ini itu tidak dilaksanakan. Bahkan mungkin yang kami curigai, jangan-jangan kementerian juga tahu praktek-praktek seperti ini. Sehingga banyak sekali ketika saya sudah nyampaikan potongan yang kami alami sendiri, saya alami sendiri, banyak mend-DM. Ada yang 47%, ada yang 51%. Jadi apa itu 21.000, dia terima cuma 59.000. Nah ini praktek-praktek yang mohon maaf, menurut saya masalah besar bagi kita. Artinya dengan 20% saja yang kami nilai sebenarnya sudah terlalu tinggi. Sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia itu hanya 6%. Kemudian di Singapura hanya 10%. Dan beberapa negara maksimum 20%. Kenapa kita kok 20% pun ternyata dilakukan pelanggaran yang mohon maaf luar biasa seperti itu. Jadi secara peraturan sebetulnya 20% itu sudah terhitung besar ya. Kalau Bapak besar, tadi besar. sampaikan dengan perbandingan di negara-negara tetangga seperti itu. Sekarang tadi Bapak juga menyampaikan bahwa apakah Bapak mencurigai ya, apakah sebetulnya dari Kementerian Perhubungan ini sudah mengetahui. Nah, tapi saya bertanya dulu Pak, siapa yang berwenang untuk mengawasi terkait dengan pemotongan tarif ini sebetulnya? Dari siapa aja pihaknya, Pak? Karena begini, kalau regulasinya undang-undang, tentu kan DPR punya hak pengawasan yang sangat kuat. Ini kan adanya di Kemenhub. Apa itu keputusan Menteri Perhubungan. Tentu sebenarnya di Kemenhub itu sendiri, Kementerian Perhubungan itu sendiri yang bisa punya sistem melakukan pengawasan berkaitan dengan praktek ojek online ini sendiri. Tetapi sebagai sebuah negara yang tidak politika, DPR juga berhak mengawasi. Kenapa kementerian lalai mungkin untuk menjalankan tugas mengawasi jalannya Kekmen yang mereka keluarkan sendiri. Seperti itu. Apakah sudah pernah ada, Pak, dari aplikator manapun, kita kan ada beberapa aplikator ya di Indonesia ini, yang sudah mendapatkan sanksi tegas akibat memotong tarif lebih dari yang sesuai aturan tadi 20%? Belum ada sampai hari ini. Belum ada? Fine-fine saja. Kenapa belum ada, Pak? Ya itu yang kita pertanyakan dengan Menteri. Kemarin pada saat rapat 1 minggu yang lalu, saya sudah memberikan data. Ada kurang lebih 100 data yang pelanggaran aplikator memotong tarif di atas 20%. Bapak sudah sampaikan datanya ya? Pak Menteri, kalau memang Pak Menteri tahu dan negara diam saja, maka kita zolim. Praktek-praktek ini mohon maaf saya sampaikan agak keras. Ini kerja Rodi gaya baru. Karena apa prakteknya minta maaf ya. Saya beberapa waktu setelah kajian itu saya sering dengan teman-teman ojek online. Saya duduk bareng, makan bareng, ngopi bareng mereka. Bahkan minta maaf ada juga yang saya sampai survei rumahnya. Rumahnya juga nggak punya, dia kos-kosan juga sangat. Mohon maaf dengan segala hormat. Kayak aduh kasurnya mungkinnya kos-kosan hanya 300.000 lah di kos di situ gitu loh. Saya lihat pekerjaan baik itu buruh, tani, nelayan tidak ada nggak bisa makan. Tapi ojek online ada yang tidak makan karena diperas. Bagaimana misalnya kalau dia misalnya dapat 100.000 satu hari, potongannya di atas 20 bahkan ada 30%, 30.000 mungkin 40.000 dipotong oleh mereka, dengan 60.000 ojek online harus beli minyak, gitu kan? Nanti harus mungkin beli makanan di jalan. Bawa ke rumah praktis cuma 30-40 ribu. 30-40 ribu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tanya loh, kenapa Bapak kerja di sini? Nggak ada pilihan Pak. Saya mau kerja di mana? Usia saya sudah pada lanjut, misalnya ada 45 tahun dan sebagainya. Nggak ada manapun yang bisa menerima saya. Jadi nggak ada pilihan. Jadi mereka terpaksa kerja di sini. Itulah yang jadi masalah kita. Persoalan kemiskinan, pengangguran di Republik ini kan belum selesai. Nah negara juga belum menjamin itu. Bahkan Undang-Undang 45 jelas kok bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pekerjaan. Berarti kita sebagai negara belum optimal untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah rakyatnya, kemudian mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, juga
konteksnya bagaimana menjadikan masyarakat kita lebih damai dan aman seperti itu. Tadi yang Bapak sebutkan itu saya tambahin sedikit Pak, mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya. Dan saya akan tanya konkret kepada Bapak terkait dengan sanksi ini. Menurut Bapak, sanksi tegas seperti apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kepada aplikator yang melanggar ini? Karena mungkin akan menjadi simalakama Pak, disanksi salah, nggak disanksi juga salah. Karena kalau disanksi, kalau misalkan kita matikan aplikatornya itu, juga akan banyak masyarakat atau pengemudi itu kehilangan pekerjaan. Nah, menurut saya sih negara harus berinovasi. Karena apa? Aplikasi seperti kan nggak sulit sebenarnya. Bisa di luar anak-anak bangsa sudah mulai punya gitu aplikasi-aplikasi seperti ini gitu loh. Ketika menurut saya nggak yakin ketika satu perusahaan disanksi, kemudian yang lainnya nggak bisa memberikan pekerjaan yang seperti aplikator transaksi, saya nggak yakin. Banyak varian-variannya, inovasinya banyak, model-modelnya juga banyak. Tapi memang harus dilakukan efek jerah. Yang pertama menurut saya, dilakukan audit luas, audit menyeluruh, kaitan dengan potongan-potongan. Data kita sudah kasih ke Pak Menteri. Kan harusnya tertracking, apalagi ini sistem digital. Sistem digital tertracking. Kita akan lihat, mohon maaf lah, kalau seandainya ada 3,1 juta ojek online R4 dengan R1, dipotong saja melebihi 20%, saya hitung itu kurang lebih 10 sampai 15 ribu satu hari. Bayangkan kalau satu bulan ini udah 450 ribu. Satu tahun udah berapa? Nah kalau di 3,1 juta, kurang lebih 9 triliun satu tahun. Ada, mohon maaf, pencurian. Ya maling lah kasarnya ya. Memang gimana? Maling menurut saya ini. Dia luar biasa mempressure kawan-kawan ojek online yang 24 jam, mohon maaf, nggak ada jaminan apa-apa, kesehatan kok kematian juga nggak ada, dan sebagainya. Menurut saya terlalu panjang diceritakan persoalan-persoalan yang dihadapi kawan-kawan yang berprofesi sebagai driver ojek online seperti itu. Baik, Pak Edi Purwanto, tahan dulu, kita akan lanjutkan lagi lebih dalam lagi membahas terkait dengan bagaimana nasib ojek online yang ideal ke depannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Kabar Nusantara dan masih bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Edi Purwanto. Pak, tadi sepertinya masih ada yang ganjel terkait dengan sanksi ya Pak ya. Sanksi yang konkret seperti apa yang perlu diambil oleh pemerintah jika memang ada, saya tanda kutip, aplikator nakal yang memotong tarif lebih dari yang sudah ditentukan. Ya ada dua. Pertama, administratif. Bisa dicabut. Yang kedua, lakukan audit ketika memang nyata-nyata mereka dengan sengaja melakukan aktivitas di luar Kemenhub, bisa pidana. Bisa dong. Kalau memang dikalkulasi besar itu bisa 9 triliun. Dahsyat juga satu tahun. Kami sudah menghitung itu, Pak. Menghitung. Dan sebenarnya kami kemarin sempat berbahagia misalnya ketika ada bonus hari raya, THR. Pikiran saya, ya sudahlah, aplikator ini selama ini ya, mohon maaf, mengambil di luar hak mereka. Kalau bahasa kasarnya maling itu, dikumpulin aja. Kalau misalnya satu hari 10.000 yang motor dipotong, satu bulan misalnya 300.000, satu tahun udah 3,6 juta. 3,6 juta dikasih kepada ojol. Akhirnya apa? Bisa ganti bannya, bisa servis motornya. Karena saya tanya ke mereka, Pak, kalau misalnya Bapak ini berapa lama motor ini bisa operasi? 3 tahun. Terus Bapak bisa nyimpan nggak beli motor? Nggak bisa. Terus dapat kredit lagi. Selama-lamanya dia akan seperti itu. Akhirnya kerja hanya dapat untuk makan, untuk mensejahterakan jauh sekali. Jadi artinya sanksinya dua, administrasi, yang kedua ya pidana. Ruangnya itu pasti ada seperti itu. Walaupun secara kepastian hukum, ini aplikator ini ojek online kan jenis apa? Kan belum jelas ini. Undang-undang belum ada. Maka sekarang kita akan dorong ke sana supaya ada kepastian kaitan dengan operasi seperti ini. Oke, ini Bapak sudah masuk ke dalam ranah regulasi. Karena seperti yang kita tahu, ojek online ini sudah
berkontribusi sangat besar, Pak, mengantarkan masyarakat, kemudian mobilitas menjadi semakin mudah. Tapi ya sisi lain tadi status dari mereka ini masih belum jelas atau mereka bekerja itu tanpa kejelasan status, hanya bermitra seperti itu. Nah, kira-kira regulasi seperti apa yang dibutuhkan ke depannya untuk mengatur dari ojek online ini? Ya tentu harus ada undang-undang. Kalau undang-undang kan pasti lebih kuat posisinya gitu loh. Makanya hari ini kan memang belum ada undang-undang khusus mengatur ini. Ada dua ruang. Pertama revisi undang-undang LLAJ, Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di situ bisa masuk satu item kaitan dengan transportasi online. Kalau memang nggak bisa, memang kita bikin khusus undang-undang khusus transportasi online. Jadi memang ini kita bikin supaya memang dengan undang-undang ini ada reward and punishment. Ada memang bagaimana kemitraan ini berjalan dengan baik. Aplikator punya untung yes, tapi memang yang ojek online ini juga punya kesejahteraan sehingga bisa nyokolakan anaknya, bisa untuk makan 4 sehat sama sempurna, kebutuhan primernya kaitan misalnya dengan rumah mungkin dia bisa bikin rumah dan sebagainya. Tadi artinya ada dua itu, undang-undang harus kita punya sebagai payung hukum, legal standingnya kuat kalau sudah punya undang-undang. Dan kita tentu tadi diskusi sama Komisi 5 dan ojek online, insya Allah komitmen kita akan kita dorong cepat. Sehingga nanti sudah ada isunya sudah ada, tinggal membuat naskah akademiknya, kemudian kita dorong nanti ke Balik supaya menjadi prolegnas, habis itu kita bikin panja, kalau bisa kita percepat undang-undang khusus ini. Sehingga memang ada kepastian. Bayangkan kalau 3,1 juta ojek online, ada anak, ada istri, kurang lebih 20 juta. Kalau 20 juta jiwa yang terselamatkan dengan regulasi ini, luar biasa. Maka pahala besar bagi Pak Prabowo sebagai presiden, kita juga sebagai DPR dan Mbak Puan punya pahala besar kepada kelangsungan hidup masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai ojol. Tetapi sekali lagi saya yakin hitung-hitungan kami, aplikator masih punya untung. Bukannya beberapa negara 6%, Malaysia 10%, di Vietnam ada 12% di India, mereka oke kok bisa dengan potongan sekecil itu, tapi mereka tetap masih bisa untung. Selain regulasi, Pak Edi, juga yang perlu dipastikan adalah terkait dengan status mereka, Pak. Kalau misalkan kita berbicara terkait dengan ketenagakerjaan, mitra itu kan tidak dalam undang-undang ketenagakerjaan, dia adanya di undang-undang UMKM. Sedangkan kan ojek online ini bukan UMKM, tapi meningkatkan UMKM, karena jadi banyak orderan seperti itu kan. Nah, kira-kira dari Pak Edi sendiri, dorongannya mereka itu idealnya status pekerjaannya seperti apa? Ya makanya undang-undang khusus. Undang khusus statusnya mereka, ya kemitraan. Maka kemitraan polanya diatur. Kemitraan tapi diatur? Ya makanya diundang. Diatur di undang-undangnya, potongannya sekian persen, kemudian dengan syarat A, B, C, D. Tentu kan kita akan lebih luas untuk memahaminya itu. Jadi jangan dorong lagi ke undang-undang UMKM lagi gitu. Jadi jangan digeret-geret mereka menjadi karyawan. Kalau karyawan gini loh, saya takut ini core bisnis. Mudah-mudahan semangat kapitalisme dari kawan-kawan ojek aplikator tidak bawa ke Indonesia. Kalau ekonomi kapitalis kan berbahaya seperti itu. Yang dia akan menghitung satu hari trayek misalnya yang akan menggunakan jasa ojek online hanya 100 juta. Sementara ojek online ada 3,1 juta. Berdasarkan hitungan mereka, dia hanya membutuhkan 1,5 juta ojek online. Berarti ada 1,6 juta nganggur. Jadi masalah baru. Maka status ini sudah kemitraan saja, nggak usah didorong ke tempat-tempat lain. Tapi undang-undangnya khusus mengatur bagaimana ojek online, termasuk dengan beberapa masalah-masalahnya, solusi-solusinya, sehingga undang-undang itu memberikan kepastian kepada proses kemitraan itu. Seperti itu. Jadi yang bisa digarisbawahi adalah yang undang-undang sendiri, misalkan undang-undang transportasi online seperti itu, Pak ya. Karena memang transportasi online ini kan adalah merupakan barang baru yang memang di era saat ini di Indonesia, dan memang ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Bukan hanya ojek online, masyarakat juga suka ya. Yang kita juga mau pesan GoFood, macam-macam juga betul-betul terbantu gitu kan. Artinya memang ini luar biasa efeknya kepada perekonomian Indonesia. Jadi ekosistemnya jalan seperti itu. Tapi memang jangan sampai kita happy, ojek online-nya yang kacau balau seperti itu, nggak ada kepastian. Karena memang kalau misalkan berbicara terkait dengan kepastian, kalau memang status mereka itu sudah jelas, tentu akan berdampak kepada jaminan sosial mereka.
kemudian kesejahteraan, perlindungan jiwanya dan sebagainya kan juga akan diatur di sana Pak ya. Jadi secara tegas akan di dalam undang-undang itu Pak ya. Ya, sebenarnya kan negara juga udah mengatur kan kaitan. Misalnya kaitan dengan jaminan sosial, ada BPJS dan sebagainya itu sudah diatur sebenarnya. Jadi kaitan ini juga bisa diatur dalam undang-undang itu termasuk itu. Sebenarnya kenapa muncul Kemenhub 1001? Apa itu revisi dari Kemenhub 677? Ya. 667, sorry. Itu kan dari 15% menjadi 15 plus 5, jadi 20%. Plus 5 itu sebenarnya untuk kesejahteraan mereka. Kok ada yang sakit, ada yang meninggal, ada macam-macam lah di situ. Tunjangan udah masuk ke situ. Tapi faktanya kan nggak ada seperti itu. Oke, jadi dan akhirnya beberapa waktu ini ojol harus turun ke jalan. Puluhan ribu ojol berdemo menyuarakan, terutama yang mereka tuntut adalah turunnya pemotongan tarif dari aplikator ini. Bapak melihatnya demo ini seperti apa? Ini benar-benar pure rasa kekecewaan mereka atau memang ada kepentingan lain? Menurut saya akumulasi. Karena selama ini mereka mencari keadilan di mana-mana nggak membuahkan hasil. Demo ke DPR, mohon maaf dengan segala hormat, anti klimaks. Demo ke kementerian, anti klimaks. Kemudian audiensi di Istana Negara, anti klimaks seperti itu. Menurut saya hari ini sebenarnya kita duduk bareng. Alasan aplikator, mengapa kok ngambil sampai 20%? Itu pun belum puas dengan diam-diam mengakali. Ya mencuri di atas 20% itu, ngambil itu hak orang lain seperti itu. Ini sebenarnya cek kan bisa ke audit itu, sehingga memang dari situ kelihatan gitu. Jadi artinya kok menurut saya ojek online itu sudah akumulasi, sudah nggak puas, bingung mau ngapain lagi, karena turun ke jalan, demonstrasi sampai sebanyak itu. Nah kalau misalnya sudah demonstrasi sudah puluhan ribu ojek online juga, negara belum memberikan kepastian, saya tidak tahu apakah PIN ini berfungsi, nggak ada gunanya. Ini negara memproteksi rakyat nggak ada gunanya. Semuanya yang punya label-label ini cuma gagah-gagahan doang. Lalu apa istimewanya kita seperti ini? Jadi disitulah Bapak punya niatan untuk memang memperjuangkan bersama teman-teman Komisi 5 DPR RI tentunya untuk memberikan sebuah kepastian atau juga payung hukum bagi para ojek online tersebut Pak ya. Dan sedikit lagi Pak untuk di pembahasan segmen ini, kira-kira targetnya kapan nih Pak terkait dengan regulasi ini? Target jangka pendek, insya Allah Senin nanti kita akan panggil Pak Menteri Perhubungan, kita bicara khusus ini. Kalau bisa, segera kita lakukan jangka pendeknya, merubah Kemenhub dulu. Jangka pendeknya, Kemenhub merubah yang 1001 15 plus 5 itu kita dorong menjadi 10%. Gitu kan, itu jangka pendek. Kemudian jangka panjangnya undang-undang. Menjelang undang-undang tentu ini harus jalan dulu. Walaupun operasinya, teknisnya dilakukan oleh Pak Menteri Perhubungan, karena mereka yang memiliki Kemenhub itu. Itu yang kita lakukan. Jadi Kemenhub kita rubah, langsung kita siapkan undang-undang seperti itu. Jadi skemanya sudah jelas Pak ya, antara jangka pendek dan jangka panjang. Harusnya seperti itu. Makanya tinggal konsistensi aja yang kita dorong. Keberanian Pak Menteri saja melihat situasi seperti ini. Saya yakin kok dengan Pak Prabowo yang sense of crisis-nya terhadap urusan-urusan rakyat kecil. Bahkan kemarin Pak Prabowo hadir pada saat hari May Day, buka baju, pakai kaos. Dia mau berada di garis perjuangan orang miskin, itu gampang. Ngapain lagi Pak Menteri takut-takut? Udah keputusannya, udah bisa dihitung kok. Itu juga punishment, karena dia ternyata melakukan operasi di luar peraturan kementerian. Melanggar nyata-nyata, tapi tidak bisa dilakukan apapun. Baik, Pak Edi, kita akan lanjutkan pembahasannya lebih dalam lagi, tentunya di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Kabar Nusantara. Bapak Edi Purwanto, langsung saja Pak. Saya bertanya langsung terkait dengan mengapa
pemerintah harus mengatur terkait dengan aplikator atau transportasi online ini? Karena kan seperti yang kita tahu transportasi online ini rata-rata kan aplikatornya atau bahkan semuanya adalah swasta. Kenapa pemerintah perlu hadir dalam hal ini? Kalau tanya begitu, tanya balik. Perusahaan-perusahaan swasta kan diatur juga. Bagaimana harus menggaji karyawannya sesuai UMR gitu kan itu. Kemudian bagaimana kewajiban untuk jaminan kesehatan mereka, jaminan hari tua mereka, kan jelas diatur dalam swasta itu. Maka seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Republik ini harus diatur. Gak mungkin nggak diatur. Kok nggak diatur berarti negara autopilot dong. Mau semau-maunya doang bahaya juga. Karena memang negara sekali lagi kalau kita lihat ke belakang tujuan apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Dalam konteks hukum kan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara. Dan menurut saya disinilah hadirnya negara harus hadir gitu loh. Sudah wajib hadir, apalagi populasinya tidak 1-2 orang, sampai 3,1 juta orang. Bayangkan 3,1 juta orang tanpa aturan, itu bukan negara Pancasila, bukan demokrasi Pancasila. Nah, kalau itu liberalis, liberal, kita bukan liberal, bukan kapitalisme seperti itu. Jadi artinya kalau negara ini wajib untuk mengatur, nggak harus diatur seperti itu. Kenapa saya bertanya seperti itu, Pak? Karena ada beberapa pihak yang menilai kalau misalkan negara ini masuk terlalu dalam mengatur terkait dengan transportasi online ini nanti mereka akan merasa mungkin risih berinvestasi di Indonesia dan akhirnya mencabut investasinya dan secara sudah banyak orang atau Bapak tadi sebutkan jutaan orang menggantungkan nasibnya di sektor transportasi online ini. Menurut saya itu hanya kertas doang. Nggak ada itu. Menurut saya sih itu hanya kertas doang. Dan saya yakin dan percaya bisnis ini sangat menjanjikan. Apa sih cuma modal aplikator kok? Mengatur A, dapat order, B, dapat order, cuma gitu doang. Teknologinya kan ada. Sebenarnya juga tidak terlalu butuh banyak karyawan. Dia bilang sampai 3.000 orang bikin gedung. Nggak perlu pakai gedung, kita kan bisa diaturnya aplikasinya gampang kok. Ini kan cara-cara mereka ngertak kita, sehingga memang masalah pengangguran di Indonesia nggak tertangani. Nah, saya nggak yakin itu. Gitu. Coba kita lihat kalau fair, berapa gaji presiden, mohon maaf, aplikator itu? Baik Gojek, Grab, macam-macam. Banyak, hampir 1 miliar kok. 1 bulan. Gitu loh. Menurut saya inilah yang terjadi dengan Republik, terlalu memberikan gaji kepada terlalu tinggi gitu loh. Nah ini juga mohon maaf ya, ini juga evaluasi bagi kita. Mohon maaf lah pejabat BUMN misalnya, tantimnya sampai 20 miliar 1 tahun. Loh gaji presiden cuma 68 juta. Lucu juga kadang-kadang. Presiden gaji 68 juta, komisaris BUMN, mohon maaf sekelas bank lah. Seperti apa gitu loh. Menurut saya ini juga kritik atau kritik. Apabila mohon maaf lah, apalagi misalnya BUMN banyak yang rugi. Waduh, PTP misalnya, bingung juga rugi dari mana gitu. Karena memang kita membangun tradisi, ini B2B, jadi negara nggak boleh terlalu dalam masuk campur bisnis mereka, mereka semua maunya. Regulasinya dibikin kendor, nah ini nggak bisa. Kalau kita bisa bicara negara kesejahteraan, harus berani ngambil keputusan itu. Dan saya yakin dan percaya, teman-teman yang aplikator nggak berani. Ambil resiko itu. Buktinya negara-negara tetangga mampu kok. Kenapa misalnya negara kita nggak mampu? Harusnya mampu dong. Misalnya Anda orang Indonesia punya uang agak banyak, bikin aplikator dong. Paling-paling berapa ratus miliar, tapi kan bisa jalan seperti itu. Menurut saya sekali lagi kita nggak perlu takut itu. Ketika kita takut ambil kebijakan, maka kita tidak bisa ngambil kebijakan apapun. Maka kita tidak bisa menyelamatkan jutaan ojek online atau masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online di Indonesia seperti itu. Jadi nggak perlu takut. Berarti Pak Edi bisa saya tarik kesimpulan dari yang tersebut, itu adalah negara tidak boleh kalah dengan bisnis. Bisnis kalah. Apapun tidak boleh kalah, Pak ya. Baik. Pak Edi, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan wacana yang juga hangat akhir-akhir ini terkait dengan merger 2 aplikator raksasa nih Pak. Ada Grab dan juga PT Gojek, Tokopedia, Pak. Nah, Bapak melihatnya rencana ini akan seperti apa? Dan itu kan sudah
zaman lama sudah menjadi wacana. Dan sekarang hangat kembali, Pak. Hangat lagi itu biasa. Supaya memang ini penekanan kepada kita sehingga negara ragu ngambil keputusan ini. Jadi ini adalah upaya untuk menggertak juga. Ngertak aja, ngapain harus takut seperti itu. Seharusnya negara, kalau memang itu, akuisisi kita beli dong. Seperti kan lebih keren dong. BUMN jalan seperti itu, baru negara top seperti itu. Jadi ini Bapak menilainya hanya sebagai menggertak aja. Karena kalau misalkan ini sampai betul-betul merger, Pak, ini kan berarti kan akan berpotensi monopoli, Pak, dalam persaingan usaha. Dan itu juga tentu melanggar undang-undang ya, Pak. Dan itu bagaimana DPR untuk bisa mengawasi hal ini? Kan banyak sekarang. Aplikator kan banyak jumlahnya. Ada Maxim, ada macam-macam. Ini terbaru adalah apalah gitu ya. Saya dengar juga bangga juga. InDrive. Milik orang Indonesia asli. Informasi Muhammadiyah juga udah punya, gitu kan ya. Dengan dia Muhammadiyah pasti mampu dong. Dia punya uang aja 15 triliun kemarin ditarik gitu loh. Siapa tahu nanti NU punya juga gitu loh. Nggak apa-apa, dia punya dana yang luar biasa. Kalau saya yakin NU Muhammadiyah paling ngambil potongan nggak nyampe 10%, bisa 5%. Intinya apa? Fastabiqul khairat. Gitu. Berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk membantu rakyat seperti itu. Artinya kita nggak usah takut itulah, nggak usah takut. Saya yakin percaya ini bisnis yang menguntungkan, sangat menguntungkan. Semua orang akan juga berpikir untuk lari ke sini ketika teman-teman akan lari goto misalnya mau mengakuisisi monopoli, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Saya dengar Kak Muhammadiyah udah punya. Mungkin operasi baru di Banten seperti itu. Kita minta expand nggak apa-apa. Kita dorong NU, kita dorong mungkin Anda kok punya uang nggak apa-apa kita bikin patungan dong. Oke. Pak Edi juga ada salah satu tuntutan dari demo yang baru-baru ini digelar oleh para ojol. Ini juga mendorong adanya Komisi 5 DPR RI mendorong RDP dengan mempertemukan semua nih Pak antara aplikator, kemudian asosiasi driver ojol, kemudian dari juga Kemenhub. Kira-kira bisa terwujud nggak ini? Harus. Harus terwujud. Kemarin aplikator sudah kita panggil, kementerian sudah kita panggil untuk sebagai bicara awal. Kemudian hari ini ojek online lagi sedang RDP dengan kita semua menyampaikan berbagai macam keluhan, ada aceng, ada slot, ada macam-macam cara-cara mereka untuk melakukan penetrasi yang dalam kepada ojek online sehingga memang memeraslah tanda kutip dengan mode-mode aplikasi yang dia punya seperti itu. Nah, kemarin gue udah diskusi sama Pak Menteri, walaupun lesehan. Jadi Pak Menteri Perhubungan lesehan, saya, Adiana Pitupulu, Pak Hamka, ada Lokot, ada si Pak Vino ngobrol-ngobrol. Ini yang saya mau tanyakan. Ngobrol apa nih Pak? Janji akan mengundang para pihak. Aplikator diundang, kemudian ojek online diundang, ngundang kita dan Pak Menteri. Bikinlah kita FGD. Silakan aplikator menjelaskan secara detail. Kemudian ojek online silakan mempresentasi. Nanti basicnya kita nih. Apa yang harus kita lakukan seperti itu? Menurut saya, monggo kita tunggu seperti itu. Jangan lama-lama gitu. Tapi akhirnya insya Allah Senin besok Pak Menteri kita panggil khusus ini. Nah, jadi kita juga tidak mau nunggu lama-lama. Pak Menteri silakan, syukur-syukur nggak perlu dipanggil lagi, tiba-tiba nanti malam Pak Menteri sudah bikin revisi undang-undang, merevisi Kemenhub 101 itu luar biasa. Berarti negara sense of responsibility-nya top. Nah, seperti itu. Menurut saya sih harus beranilah untuk ngurusi rakyat ini, nggak ada dirugikan lah. Nggak usah gertak-gertak, nggak usah takut lah. Apalagi presiden kita pemberani seperti ini. Pak. Nah, ini terakhir Pak. Tadi sudah dibahas dan bahkan saya tadi mau nanya Bapak ngobrol apa waktu ngemper di depan Komisi 5 dengan Menteri dan juga rekan-rekan Komisi 5. Tapi sudah clear ya pemirsa bahwa tadi Menteri Perhubungan sudah menyampaikan akan memperjuangkan untuk bisa bertemu dari ketiga pihak ini Pak ya, DPR selaku regulator, kemudian juga pemerintah juga, dan juga tadi dari asosiasi driver. Tapi terakhir nasib ojol ke depannya, ini secara gambaran Bapak aja deh, yang ideal, yang berkeadilan, ojol ini akan dibawa kemana nasibnya? Iya, pertama menurut saya yang paling penting membangun kesadaran kolektif kita. Dari eksekutif, legislatif, dan kawan-kawan aplikator serta ojek online dengan berbagai macam ekosistem yang ada. Karena memang
yang Pak Menteri diskusikan kepada kami, takutnya ekosistem yang GoFood, macam-macam itu, yang kita bisa pesan makanan dan sebagainya. Nah, artinya dengan seperti ini, tentu kajian kita harus lebih komprehensif, gitu loh. Ya, dengan potongan 10% itu menurut saya sudah sangat tepat, sudah ideal. Kemudian kaitan dengan apa itu regulasi kita percepat sehingga memang ada kepastian kepada mereka. Dan yang paling penting lagi adalah ojek online ini mampu untuk melanjutkan hidup dengan standar sejahtera. Jadi itu kesejahteraan itu menjadi sebuah kepentingan bagi kita bersama, sehingga memang kita membawa kaitan ojek online bawa kemana, ya baik kepada negara kesejahteraan, negara berkeadilan, negara yang betul-betul bisa mewujudkan tujuan kita bernegara, sehingga kedaulatan negara kita kuat, keberdikarian ekonomi rakyat adanya ojek online ini juga sangat kuat, kan ini mandiri mereka, nggak jadi buruh yang seperti yang idealnya dia punya kemitraan. Namanya mitra itu kan sama-sama diuntungkan, sama-sama senang gitu. Jangan sampai mitra satu diuntungkan, satu ditekan seperti ini. Itu nggak boleh. Mitra itu sama-sama happy. Dan negara ini mengaturlah lalu lintas ini semua. Sehingga 20 juta masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai ojol, 3,1 plus istri anaknya, mungkin anaknya ada 2 atau 3, 20 jutaan itu kan kami, itu bisa betul-betul merasa nyaman hidup di bumi pertiwi Indonesia. Dan Bapak Edi Purwanto berkomitmen untuk mengawal ini sampai tuntas ya, tidak cuma karena ini sekarang lagi hangat-hangat aja Pak ya. Kan kalau kalian tahu kan kami sudah sering di emper-emper sama mereka. Di beberapa provinsi udah, saya ke Jambi, mereka nemuin, saya ke Jawa Tengah, pada nemuin, nggak tahu juga Pak sudah kena sama Edi Purwanto, pada orangnya seperti ini, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Edi Purwanto atas kehadirannya di program Kabar Nusantara. Dan tadi pemirsa sudah sangat jelas Bapak Edi Purwanto menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan nasib ojol ke depannya supaya membuat ojol ini mendapatkan sebuah kepastian, sebuah payung hukum dan juga memastikan kesejahteraan mereka itu menjadi kunci yang utama juga. Dan tadi juga ada hal menarik yang disampaikan oleh Bapak Edi Purwanto bahwa negara tidak boleh kalah walaupun ini adalah bisnis dan banyak masyarakat yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Sekian pemirsa Kabar Nusantara edisi kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terkait dengan kegiatan DPR RI lainnya tentunya hanya di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di kanal YouTube kami maupun di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Sekian dan salam Nusantara.